Dear Dunia Kita dan Anak, saya Tina. Boleh ya saya curhat soal perilaku putra saya Teddy? Usianya sudah 11 tahun, namun ia masih suka tantrum. Terus terang saya kewalahan kalau emosinya sedang tidak stabil. Teddy adalah anak cerdas dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun sport. Namun ia seperti kesulitan mengendalikan emosinya. Entah terlalu ekspresif atau gimana, kalau sedang kesal atau bahkan sekedar tidak puas pada satu hal, amarahnya bisa meledak-ledak. Saya sebagai bundanya saja kadang takut melihat ekspresinya kalau sedang marah. Benda apapun yang ia pegang di tangannya bisa dilempar dan dibanting. Hal sederhana saja, seperti kalah main game, stick PS-nya bisa melayang. Kalau ia sedang kecewa atas kekurangannya, ia akan mulai menyakiti dirinya seperti memukul-mukul kepalanya atau menampar pipinya. Saya benar-benar khawatir mengapa anak saya seperti ini. Misalnya hanya karena hasil ulangannya kalah 1 poin dari teman sebelahnya, ia akan bad mood seharian. Bukan hanya di bidang akademik, Teddy juga sangat terobsesi dengan olahraga. Namun jeleknya kalau timnya kalah dalam pertandingan basket, ia akan mulai menyalahkan dirinya karena free throw-nya meleset. Ia akan uring-uringan dan menolak keluar dari kamar. Saya dan ayah Teddy kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang salah ya dalam pola asuh kami. Apakah kami terlalu menuntut Teddy menjadi anak yang sempurna? Seingat kami sih tidak. Kalau ia gagal, kalah atau nilainya turun, kami nggak akan pernah marah-marah. Kami akan cenderung menarik diri dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Kami bahkan tidak pernah menyinggung apalagi membicarakan kekalahannya. Kami berusaha memberikan ruang untuknya mengintrospeksi diri. Lain halnya kalau nilainya naik atau ia menang dalam kompetisi. Kami akan memujinya setinggi langit dan mengatakan bahwa ia membuat kami sangat bangga. Kami juga memberikan bonus hadiah barang yang diinginkannya. Tapi mengapa putra saya menjadi sosok yang seperti ini ya? Berprestasi namun tidak bisa mengelola emosi. Kami senang sekaligus merasa ada yang kurang. Yang kami inginkan Teddy menjadi anak yang bisa menerima kekalahan tanpa harus meluapkan kemarahan. Apa yang harus kami lakukan? And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ayah dan Bunda, selamat datang di Dunia Kita dan Anak. Tadi kita sudah lihat curhatan dari bundanya Teddy yang mengatakan anaknya ini kayaknya emosionalnya tidak bisa tertata ya dari diri dia. Saya tidak sendiri, kita akan membahasnya langsung dengan psikolog klinis anak dan remaja ada Mbak Herta Kristabel Hambali. Halo Mbak. Thank you. Sehat ya? Halo, puji Tuhan sehat Ana. Lalu nanti di segmen selanjutnya akan ada Kak Yana yang akan membacakan dongeng. Halo Kak Yana. Bersama dengan adik-adik dari SD Islam Al-Mudir Tambun Bekasi. Halo adik-adik. Semangat sekali. Langsung saja ya dan Bunda kita akan bahas kasus hari ini curhatan dari seorang bunda yang mungkin ya cenderung khawatir terhadap kecerdasan emosional dari anaknya sendiri. Katanya mereka tidak pernah menuntut atau sang orang tua ini tidak pernah menuntut anaknya selalu menang atau juara di kelasnya, tapi anaknya selalu ingin menjadi yang terbaik. Ketika dia tidak menjadi yang terbaik, marah-marah, bisa menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Ini apa yang terjadi? Oke, nah sebetulnya kita bisa lihat nggak cuma dari faktor lingkungan, tapi dari faktor sifat anaknya itu seperti apa sih? Tentunya anak itu beda-beda ya, walaupun kayaknya di keluarga pola asuhnya sama, tapi bawaannya beda-beda. Mungkin aja memang sudah ada kecenderungan kayak anaknya lebih kompetitif, perfeksionis, motivasinya tinggi gitu ya. Tapi ada tipe anak yang mungkin santai-santai aja gitu ya. Mau udah dikejar kayak gimana, mau diomelin, kayak tetap aja ya, bawaannya slow dan chill gitu ya. Udah ayah bunda udah manggut-manggut gitu ya. Ini tipe yang mana nih anaknya? Jadi kalau kita lihat apa sih yang terjadi? Sebetulnya kalau kita bicara karakter anak itu sangat mempengaruhi.
Dan pola asuh orang tua pastinya juga beda. Yang ketiga apa? Jangan lupa bagaimana di pertemanan, sekolahnya itu juga akan membangun kira-kira kompetitif, jiwa kompetitif, pingin menang, pingin juara itu seperti anak seperti apa. Jadi kita mesti lihat nih lingkungannya seperti apa. Oke, jadi tidak sepenuhnya salah orang tua ketika anak berjiwa seperti itu. Betul. Lalu ketika kita sendiri sebagai orang tua merasa takut melihat anak marah, lantas apa yang harus kita lakukan untuk meregulasi emosi sang anak? Nah, ini penting nih, karena sebetulnya kita bicara kecerdasan emosional dengan kecerdasan kognitif ataupun akademis itu tuh dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara kecerdasan akademis, kita bicara fokus, memori, bisa hafal, analisis. Tapi kalau kecerdasan emosional, kita bicara soal kepekaan, mau mendengarkan, mau memahami perasaan orang lain, mau mengatakan nih kira-kira aku sih merasa hari ini merasa apa ya, bete-nya tuh gimana. Nah, apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah menyediakan waktu untuk paling gampang tuh mendengarkan anak. Bicara soal bagaimana anak kisahnya hari ini, sekolahnya hari ini. Nah, cuma anak sekarang tuh kayaknya agak susah ya. Jawabannya biasa kalau ditanya pulang sekolah gimana Ibu? Udah oke aja, baik aja, ya biasa aja gitu ya, biasa aja tuh paling sering. Sepatah kata ya. Sepatah kata. Terus gimana? Nah, paling gampang sebetulnya sebagai orang tua kita masuk ke dunia anak, yaitu masuk ke dunia bermainnya mereka. Jadi harus ada sediakan waktu untuk bermain sama anak. Mau mainnya cuma mobil-mobilan, mau akhirnya mainnya perang-perangan. Nah, disitulah sebetulnya anak mengekspresikan emosi tanpa dia sadari. Nah, anak itu butuh mainan, butuh ruang, butuh waktu untuk mereka bermain, mengekspresikan perasaan mereka. Oke, jadi kita juga harus meregulasi dengan cara mereka sendiri sesuai dengan umurnya ya. Benar. Oke, kalau gitu sang anak-anak yang kemudian emosionalnya sudah meledak-ledak ketika tidak tercapai keinginannya, ini ketika kita sudah lakukan hal tersebut akan berubah? Nah, pelan-pelan biasanya akan signifikan berubah. Yang kedua adalah belajar anak itu butuh sebetulnya fisik. Secara fisik aktivitasnya apa sih? Olahraga, lari, lompat, manjat, main bola, itu akan sangat dibutuhkan. Itu secara umum akan membantu regulasi emosinya. Dan jangan lupa hari ini juga contoh yang baik nih, dongeng. Nah, dongeng itu dongeng dunia anak untuk memberikan contoh yang baik. Kalau marah tuh seperti apa sih? Ada yang bilang kalau marah itu harus sabar. Sebetulnya keliru kalau saya bilang. Saat marah harus diluapkan tapi dengan cara yang baik. Marah itu misalnya, marah kamu boleh, pukulnya apa? Pukul bantal. Marah boleh apa? Injak bumi. Marah boleh apa? Marah itu bolehnya misalnya remes bonekanya kenceng-kenceng. Sehingga marah itu tersalurkan tapi sehat. Artinya adalah tidak melukai diri dan tidak melukai orang lain. Apalagi kalau tadi ya ceritanya udah mulai melempar barang, udah bahkan memukul-mukul sendiri. Nah, itu yang nggak sehat. Oke, ketika orang tuanya ini kasusnya dari Bunda Tina memuji anaknya setinggi langit ketika anaknya berhasil sukses mencapai juara 1. Nah, apakah kemudian anaknya terbiasa akan hal itu maka emosional terganggu? Tapi nanti ya dijawab karena kita harus jeda terlebih dahulu Ayah dan Bunda. Usai jeda kami kembali. Halo Ayah Bunda dan adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Jumpa lagi dengan Kak Yana di program apa? Oke. Kali ini Kak Yana akan membacakan satu cerita dari karya Kak Yana, judulnya Aku Dengar Nasihat Mama Berbakti Pada Orang Tua. Penerbitnya adalah Kanza MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Inner Child Studio. Kak Yana akan membacakan satu cerita yang ada di dalam buku ini, judulnya Pensil Ajaib Jasmine. Nah, sudah siap mendengarkan cerita Kak Yana? Oke, kita mulai ceritanya ya. Hari ini Jasmine terlihat bersemangat menuju ke sekolah karena hari ini ada ulangan matematika. Nah, biasanya nih adik-adik kalau ada ulangan di sekolah semangat atau tidak semangat? Ayo jujur.
Benar, semangat. Ada yang nggak semangat nggak? Semangat semua, alhamdulillah ya. Benar kan Ibu Bunda biasanya? Semangat ya. Nah, kali ini Jasmine juga semangat nih menuju ke sekolah karena dia yakin banget ulangan matematikanya bisa mendapatkan nilai 100 karena ia akan menggunakan pensil ajaib. Coba dilihat tuh, pensilnya warnanya apa ya? Merah, hebat. Nah, saat tiba di depan kelas nih, Jasmine langsung menaruh pensil ajaibnya ke kantung bajunya. Nah, ketika di kelas, Pak Guru tidak lama datang dan meminta kepada murid-muridnya untuk menyiapkan alat-alat tulisnya di atas meja karena ulangan matematikanya akan segera dimulai. Nah, tentu saja Jasmine langsung mengambil pensil ajaibnya di mana tadi? Ditaruh di mana? Di kantungnya, kantung bajunya. Tetapi nih teman-teman, ternyata pensil ajaibnya tidak ada. Jasmine pun langsung panik dan mencari pensil ajaibnya. Ia mencarinya ke dalam tasnya, ke kolong mejanya, tapi tidak juga ditemukan. Dan Jasmine pun terlihat sedih. Ia takut jika tidak menggunakan pensil ajaib itu, nilai matematikanya akan jelek. Akhirnya, Jasmine menggunakan pensil biasa untuk mengerjakan ulangan matematikanya. Nah, saat di rumah nih, Jasmine terlihat bersedih dan ia masih khawatir jika nilai ulangan matematikanya tadi akan dapat nilai jelek. Nah, Mama pun bertanya kepada Jasmine mengapa ia terlihat bersedih. Dan Jasmine pun bercerita kepada Mama bahwa pensil ajaibnya hilang sehingga ia takut jika nilai ulangan matematikanya tidak bisa dapat nilai 100. Nah, Mama pun yang mendengar kata pensil ajaib langsung terheran dan menanyakan apa yang dimaksud dengan pensil ajaib. Nah, kemudian Jasmine pun menjawabnya bahwa pensil ajaib itu adalah pensil mekanik warna merah yang dibelikan oleh Mama 2 minggu yang lalu. Kalau Jasmine menggunakan pensil ajaib itu, ulangan, tugas-tugasnya pasti dapat nilai 100. Itu kata Jasmine. Dan kemudian Mama pun mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya dengan kekuatan selain kekuatan siapa? Yo, kekuatan Allah. Jika nilai Jasmine mendapat nilai bagus, itu karena Jasmine belajar atau karena pensil ajaib? Ayo. Karena belajar dan juga berdoa kepada Tuhan agar Jasmine bisa menjawab soal-soal ulangan. Nah, mendengar nasihat Mama, Jasmine pun merasa bersalah dan ia berjanji kepada Mama untuk tidak mempercayai lagi jika ada barang-barang ataupun pensil yang memiliki kekuatan seperti pensil ajaib. Nah, dan benar saja keesokan harinya kita lihat gambarnya. Nah, Pak Guru memberikan hasil ulangan matematika. Coba lihat, Jasmine dapat nilai berapa? 100. Nah, akhirnya Jasmine pun menyadari jika selama ini ia mendapat nilai ulangan bagus karena memang rajin belajar dan berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan karena pensil ajaib. Kembali menyaksikan Dunia Kita dan Anak. Mbak, kita kan tadi ada pertanyaan menggantung ya.
Ketika Bunda Tina tadi memuji anaknya setinggi langit ketika anaknya mencapai kesuksesan begitu, nilai paling tinggi atau juara kelas ini dipuji setinggi langit. Apa itu juga yang menyebabkan emosional anaknya ini harus selalu menjadi nomor satu? Memuji setinggi langit salah nggak? Namanya bangga ya sama anak, nggak salah sebetulnya. Tapi perlu dipahami kadang yang perlu kita pentingkan adalah kita sayang sama hasil dari anak atau sayang anaknya. Sayang anaknya, sehingga yang perlu dipahami adalah anak itu harus dapat nih kira-kira pada saat dia selesai ujian dan lain-lain, kita tanya dulu proses dia, kita puji usahanya, dan baru puji juga hasilnya, sehingga ada keseimbangan antara sebetulnya ayah bunda akan tetap sayang kamu walaupun nilainya tadi kayak dongeng 100 ataupun nilainya mungkin nggak 100, tapi ayah bunda tetap sayang kamu dan tetap menghargai usaha kamu. Itu yang perlu Mbak Herta, di-highlight. tapi tadi Bunda Tina juga mendiamkan anaknya ketika dia merasa kecewa, sang anak merasa kecewa Setuju. tidak berhasil. Ini apakah benar cara seperti itu? Nah, penting untuk dipahami, mendiamkan itu meninggalkan atau menemani. Itu yang perlu di-highlight adalah pada saat mendiamkan, mungkin kita ada di situ, tapi kita mindsetnya apa nih? Kayak, aduh bete-nya nggak selesai-selesai. Atau mindsetnya, oh anak saya perlu waktu nih, sehingga saya di sini menemani sampai dia siap untuk bicarakan soal masalahnya atau bicarakan soal kegagalannya. Artinya adalah mendiamkan, artinya yang benar adalah memberikan waktu dan jeda tapi tetap menemani. Mungkin sekedar duduk aja nggak ditanya-tanya mulu, atau sekedar nemenin sampai dia siap untuk akhirnya aktivitas selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan, anak pintar versus anak baik, lebih baik yang mana? Nah, balik lagi nih ke kita. Kalau kita ditanya gitu ya, maunya jadi dewasa pintar apa dewasa baik? Maunya apa ayah bunda? Dua-duanya. Nah, itu jawabannya. Dua-duanya. Maunya kalau bisa dua-duanya. Artinya adalah pintar tanpa etika. Kita tahu banyak akhirnya orang dewasa yang pintar aja tapi menyalahgunakan kekuasaan, akhirnya tidak baik di pekerjaan. Tapi justru pintar plus punya kebaikan dan etika sehingga juga percaya untuk dirinya sendiri dan juga percaya untuk membangun sesama. Itu yang penting. Oke, baik. Mbak Herta, kita juga mau tahu nih, ayah dan bunda yang di studio tampaknya sudah ada pertanyaan langsung ya. Boleh dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dok. Tadi kan saya mendengar jawaban dokter yang kita ingin menjadi anak kita tuh anak yang pintar atau anak yang baik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk si anak tuh belajar secara akademik yang baik di rumah, tapi juga bersamaan dengan meregulasi emosionalnya dia itu secara bersamaan itu sebaiknya tuh seperti apa? Baik, terima kasih dok. Nah, pertanyaan bagus nih dari Ibu siapa? Ibu Intan. Ibu Intan. Nah, pertanyaan bagus nih dari Ibu Intan. Terus gimana nih cari keseimbangannya? Pertama adalah sekolah akademis itu penting-penting. Tapi setelah itu punya waktu bersama keluarga itu jauh lebih penting untuk punya keseimbangan itu. Punya waktu anak itu bermain itu juga sangat penting. Sehingga saya selalu bilang adalah ada waktu buat sekolah tapi ada waktu bersama keluarga, juga ada waktu untuk anak bermain sesuai usianya. Itu yang akan sangat bagus. Karena boleh nggak sih sebetulnya habis itu anaknya pergi ngaji, itu sangat bagus. Boleh nggak sih ada waktu istirahat buat anaknya main sama tetangga, itu justru sangat bagus. Sehingga punya keseimbangan antara kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, dan kecerdasan kalau tadi kita ngomongin akademis ataupun kognitif. Mbak Herta, mungkin ini bisa disambungin juga ya dengan kasus yang saat ini sedang viral, seorang public figure yang mengaku kena child grooming. Artinya dia kan mencari kehangatan dari orang yang jauh lebih tua daripada usianya. Di usia sekitar 15 tahun sudah kenal dengan yang lebih tua. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita atau anak kita bisa terhindar dari orang-orang seperti itu yang kemudian akhirnya kena child grooming? Nah, setuju nih, dengan kita awareness, oh ya ternyata ada child grooming, sekarang serem-serem banget. Nah, jadikan anak itu kalau pulang bisa cerita apapun sama ayah ibunya tanpa takut nanti dimarahin, tanpa takut nanti diomelin. Jadikan kita sebagai orang tua mau mendengar
Karena disitulah tadi peran penting kecerdasan emosional. Dia bisa peka terhadap lingkungannya, tapi kita nih sebagai contoh, kita peka terhadap anak-anak kita. Kalau ternyata kok anak ini murung ya, kok anak ini sedih kayak tuh dongeng tadi, bisa loh diajak. Ada apa ya, kok lihat ayah bunda sedih, ayah bunda lihat kamu kok nggak kayak biasanya, dan kerjasama juga gitu ya sama gurunya. Oke, itu preventif, langkah preventif artinya supaya anak tidak mencari kasih sayang ke orang lain yang tidak tahu artinya akan betul apa tidak. Beruntung ketika anak sudah dewasa ini menjadi baik, tapi ada juga yang bagaimana emosionalnya ketika sudah selalu ingin dekat dengan orang yang lebih tua, mencari kehangatan, menjadi panutannya bahkan. Ya, karena sebenarnya kan anak itu secara natural itu akan mencari ayah ibunya. Saat ayah ibunya itu tidak ada, dia akan mencari sosok yang menggantikan ayah ibunya. Saat itu tidak ada, akhirnya dia akan secara emosional, dia akan mudah sekali akhirnya punya hubungan yang tidak sehat. Entah hubungannya yang jauh lebih tua, apakah semua hubungan lebih tua itu jahat? Enggak, tapi kita lihat dong rentang usianya tuh seperti apa. Apakah nantinya seperti apa? Emosionalnya jauh akan lebih kesulitan buat bagaimana mengungkapkan dia cerita seperti apa, bagaimana dia akhirnya tahu baik buruk itu di hubungan tuh seperti apa, karena tidak ada guidance yang sehat dari kecilnya. Jadi sehingga sangat penting sih sebagai tempat keluarga gitu ya, kita punya tempat yang aman untuk mendengarkan anak kita, sehingga apapun ceritanya dia kita terima dulu, baru kita guide, baru kita arahkan yang baik dan yang benar itu seperti apa. Baik, terima kasih ya Mbak Herta. Sama-sama. Terima kasih Aida juga yang sudah hadir di studio. Ini tampaknya tuh menarik sekali. Tentang child grooming ini harus lebih didalami. Kita akan bahas di episode pekan depan ya pemirsa, karena waktu yang sudah terbatas tampaknya ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Dunia Kita dan Anak setiap hari Minggu pukul 14.30 hanya di TV One. Sampai jumpa. What's going on?